Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu utawi qaidah. Asa di satu kang nomor 6. Rupane kaidah al-hududu utawi had. Had itu hukuman, sanksi. Jadi saya katakan di dalam hukum Islam itu hukum ada di 3. Ada syariat, fikih, qanun. Ulang lagi. Syariat, fikih, ulang lagi. Syariat, fikih, qanun. Oke, di dalam hukum Islam ada 3 hukum, yakni apa? Pertama, syariat, fikih, qanun. Apa itu syariat? Syariat adalah hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Al-Hadis tanpa penafsiran. Jadi Al-Quran itu ada yang ditafsirkan, ada yang tidak ditafsirkan. Yang tidak ditafsirkan hukum di dalam Al-Quran berarti namanya syariat. Yang kedua, ada fikih. Fikih itu apa? Fikih adalah hukum yang diambil dari Al-Quran, Al-Hadis melalui proses penafsiran. Kemudian ada qanun. Qanun itu adalah hukum yang diambil dari intisari syariat, fikih, dan juga adat istiadat. Intisarinya, substansinya. Nah, kalau hukum positif di Indonesia itu namanya qanun bisa jadi. Karena konon itu atau hukum positif di Indonesia, undang-undang itu diambil dari substansi Al-Quran dan Al-Hadis serta adat istiadat. Nah, di dalam Islam adat istiadat bisa menjadi sumber, betul nggak? Nah, di kaidah nomor 5, al-adatu muhakamah, bahwa adat itu dapat dijadikan sumber hukum. Adat itu apa? Kebiasaan manusia yang dilakukan bersama-sama dan disepakati kebaikannya. Itu adalah adat. Jadi manusia yang menentukan sendiri tentang hukum adat. Nah, tapi nanti dalam teori antropologi kan banyak ya teorinya. Yang mengatakan bahwa adat istiadat itu adalah dibentuk oleh hukum. Kalau dalam hukum Islam berarti hukum Islam. Di hukum Islam membentuk satu budaya atau adat. Tapi ada yang mengatakan bahwa adat itu membentuk hukum. Dan itu semuanya betul semua. Kebiasaan itu melahirkan sebuah hukum. Kebaikan atau kebiasaan buruk, kebiasaan jelek, semuanya akan menetapkan hukum. Kalau ada kebiasaan buruk, maka akan ada aturan tentang apa? Larangan. Ya enggak? Kalau ada adat dan kebiasaan yang sifatnya adalah baik, maka akan ada perintah. Paham? Nah, kenapa kok Islam memandang penting adat istiadat dijadikan sebuah hukum? Karena pada dasarnya Allah itu menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah otomatis tahu dong mana yang baik, mana yang buruk. Terlepas daripada subjektivitas seseorang terkait tentang baik dan buruk. Tapi Allah itu memberi kewenangan dalam benak, fikir, atau akal sehat manusia untuk menjadi khalifah fil ardh. Sebabnya Allah memperbolehkan adat bisa dijadikan dasar hukum. Al-adatu muhakamah. Tuh. Nah, kemudian dalam sebuah hadis atau makalah disebutkan maro'a muslimuna hasanan fa indallahi hasanah. Sesuatu yang dipandang oleh manusia itu baik, maka baik menurut Allah. Wa maro'a muslimuna sayi'an fa indallahi sayyun. Dan apa yang dikatakan buruk oleh manusia menurut Allah juga buruk. Nah, baik buruknya tadi itu adalah dipertimbangkan oleh akal sehat. Akal sehat itu apa? Akal sehat itu adalah akal, daya pikir yang tidak dipengaruhi oleh nafsu. Jadi kalau ada orang merumuskan hukum, kok
pengaruhi oleh nafsu, berarti akalnya tidak sehat. Contoh nggak sehat bagaimana? Ada hakim ketika dia bersidang kebelet pipis. Kebelet pipisnya sangat kebelet pipis. Itu nggak akan jadi objektif. Itu dia akan tergesa-gesa dalam memutus. Nah, dalam kaitan ini Islam melarang hakim memutus dalam keadaan kebelet pipis. Karena apa? Akalnya nggak sehat. Nggak sehat lagi kalau ada kepentingan. Menerumuskan undang-undang kok ada kepentingan, pasti nggak sehat. Akan subjektif, nggak objektif. Jadi akal sehat ini menjadi dasar sebuah kebenaran. Karena Nabi sendiri mengatakan la yajtami'u ummati ala dolalah. Tidaklah umatku itu bersepakat terhadap satu ketersesatan. Jadi kalau umatku berkumpul merundingkan sesuatu, di antara mereka itu pasti tidak menginginkan satu kemaksiatan. Meskipun awalnya itu semuanya itu atau kebanyakan besar itu ada yang menginginkan sebuah kemaksiatan. Contoh, kalau kita berjalan dalam Islam itu hendaknya kita bertiga, jangan berdua, betul kan? Karena di antara satu daripada tiga orang itu akan menjadi malaikat. Kecuali jadi setan semua ya. Jalan bertiga, kemudian ngerti rambutan. Si A ngomong, ih rambutan enak ya. Si B, wah enak, kita colong kayak mana. Yang C ngomong apa? Jangan. Itu bukan punya kita. Itu dilarang oleh syariat. Tapi kalau andai kata otaknya semua melenceng ya tentunya, oke, wes kamu nanti di bawah, saya di atas. Saya nggak akan melihat ada orang atau tidak. Itu sama-sama melengsengnya kepalanya ya, apa otaknya. Nggak sehat. Itu tentang hukum. Hukum di dalam Islam ada. Yang pertama. Oke. Lantas kemudian sanksi hukum di dalam hukum Islam. Yang paling tinggi namanya had, hudud. Ada hadus zina, ya enggak? Hukuman atau sanksi perzinahan. Apa itu? Rajam. Bagi yang muhson. Bagi yang muhson, cambuk. Jilid tuh. Hadus syurbil khamri. Sanksi hukum di dalam hukum Islam yang untuk orang yang minum khamr itu dijilid. Nah, kemudian syarikoh, pencuri, itu qatul yadain. Itu begitu. Yang paling tinggi itu had. Membunuh dikisos. Di bawahnya lagi ada dam atau fidyah, tebusan. Itu hukum Islam. Contoh, andai kata ada orang membunuh tidak sengaja. Dia nggak dibunuh, tapi disuruh bayar 100 onta. Itu namanya apa? Diyatul qatl. Ya. Denda untuk mereka yang membunuh. Nah, di bawahnya lagi ada takzir. Takzir ini contohnya penjara. Ya. Contohnya penjara. Contohnya apa lagi? Diasingkan. Diasingkan itu gimana? Diletakkan di tempat yang gak ada penduduk. Nah, kalau melakukan kesalahan begitu. Dan dalam sejarah perkembangan hukum Islam ada semua tuh. Di masa Nabi kisos ada, diyat ada, takzir ada. Di masa Sayyidina Umar, ya, had itu sedikit. Lebih banyak pada takzir. Sebagaimana sering-sering katakan dan ceritakan bahwa di dalam masa Sayyidina Umar ketika beliau menjadi Khulafaur Rasyidin, khalifah ke-2,
Beliau membangun sebuah penjara. Dari apa? Uang zakat. Jadi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Umar ada. Itu salah satunya adalah penjara. Karena apa? Kita tahu bahwa Sayyidina Umar ini adalah ahlu rohyi, sehingga dia punya pendapat hukum yang di luar teks. Di dalam kaitan ini kan nanti kita kenal itu, bahwa dalam ahli hukum itu ada yang tekstualis, yang disebut dengan ahlul hadis. Ahlul hadis ini kalau tidak ada di zaman Rasul, dia tidak bisa menghukumi. Ahlul hadis itu. Contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau nggak ada landasan hukumnya di Al-Quran dan Al-Hadis, nggak mau menghukumi. Tapi di Sayyidina Umar sebaliknya. Nggak ada di dalam Al-Quran Al-Hadis, malah kemudian diupayakan untuk lakukan ijtihad. Contoh tadi, di zaman Nabi tidak ada penjara, tapi kemudian di zaman Sayyidina Umar dibuat penjara. Di dalam Al-Quran, asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Dalam Al-Quran menyebutkan kalau ada orang mencuri, baik itu laki-laki atau perempuan, kalau dia mencuri, maka harus dipotong tangan. Zaman Sayyidina Umar itu enggak. Pernah beliau menemukan seorang pencuri, dan pada saat itu ditanya, kenapa kamu mencuri? Anak saya sudah 3 hari menangis ya, Khalifah. Loh kenapa kok menangis? Dia nangis ya Khalifah karena belum makan selama 3 hari. Setiap kali nangis, saya bohongi dia. Dengan cara apa? Memasak batu. Ketika batu itu sudah dimasak, ditunggu sama dia. Sampai kemudian dia tidur. Sehingga lupa akan makan. Nah saat itu ketika dia ngerti, dia tidak bisa tidur dan nunggu untuk bisa makan. Ternyata dia tahu bahwa yang dimasak oleh saya adalah batu. Sehingga saya nggak bisa berbohong lagi. Akhirnya saya nyolong. Mendengar hal semacam itu, Sayyidina Umar nggak kemlete menjadi seorang khalifah atau menjadi seorang presiden atau penegak hukum pada waktu itu. Beliau nangis senangis-nangisnya. Bagaimana tidak menangis sebagai seorang khalifah? Beliau merasa tidak bisa mensejahterakan rakyat, sehingga rakyatnya mencuri. Nangis beliau. Beliau pulang menuju Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Tempat penyimpanan harta negara. Diambil di situ satu karung gandum, dibawa disunggi dewi malam-malam hari itu. Diberikan kepada siapa? Orang yang mencuri tadi. Kalau kita lihat teks Al-Quran, wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Yang mencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan. Tapi di zaman Sayyidina Umar, tidak dipotong tangan. Apakah dalam kaitan ini kemudian lantas Sayyidina Umar tidak menjalankan Al-Quran? Menjalankan. Tapi tidak tekstualis. Dia pakai rohyinya, beliau pakai pendapat bahwa substansi keadilan adalah kedamaian, mensejahterakan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini, orang yang tidak bisa makan kemudian dihukum karena dia mencuri. Adilkah? Tidak adil. Substansi daripada hukum itu adalah keadilan, bukan teksnya. Wasariku faqta'u aydiyahuma itu benar, tapi dalam menginterpretasikan hukum ini akan menjadi adil itu dengan ini akal sehat. Sehingga kalau sering ditanya mengait tentang bagaimana hukum di Indonesia, apakah hukum di Indonesia itu adalah hukum tauhid atau hukum Islam, maka Anda bisa menjawab, hukum Indonesia itu sudah sangat Islami. Karena substansi daripada hukum itu adalah
keadilan. Loh, bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan fa'ilam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menghukumi terhadap didasarkan atas hukum Allah di dalam Al-Quran Al-Hadis, maka mereka dolim. Yang dimaksud itu adalah substansinya, bukan hukumnya. Sekali lagi. Apa substansinya? Adalah keadilan. Akan tidak adil manakala orang mencuri karena kelapar dipotong tangan. Akan tidak adil manakala ada orang mencuri tidak dihukum. Akan tidak adil manakala orang yang melakukan satu pelanggaran kemudian tidak diapa-apakan. Itu baru tidak adil. Itu baru dolim. Sementara di Indonesia, orang yang membunuh ya tetap dihukum kan. Orang yang mencuri ya tetap dihukum kan. Walaupun tidak bentuk had, walaupun tidak bentuk fidyah. Namun bentuknya adalah takzir. Paham ya? Jadi saya mendefinisikan beberapa hukum dan kemudian sanksi hukum di dalam hukum Islam itu. Untuk Anda ketahui agar Anda tidak terjerumus dalam virus-virus atau dalam giringan opini kawan-kawan kita dari Wahabi yang mengatakan hukum Indonesia itu hukum tauhid dan lain sebagainya. Agar juga nanti tidak menjadi NII, negara Islam Indonesia dan lain sebagainya. Sudah sangat Islami. Maka saya sering katakan, nek belajar agama itu ya tidak mendalam, pasti agama akan menjadi tameng mereka untuk merusak tatanan kehidupan. Tapi kalau mereka belajar agama dengan sungguh-sungguh dan mendalam, usul fikihnya ada, fikihnya oke, tafsirnya oke, dan ilmu asbabun nuzulnya oke, asbabul wurudnya oke, metodologi ijtihadnya oke, pasti dia tidak akan mengkacaukan tatanan kehidupan dalam menetapkan hukum dalam hukum Islam. Nah, sudah kita sampai kepada al-hudud yaskutu bisubhan. Kaidah ini apa artinya? Al-hudud itu adalah had, sanksi hukum. Taskutu bisubhan akan gugur karena adanya ketidakjelasan hukum. Sanksi hukum akan gugur manakala tidak jelasnya satu hukum. Kapan tidak jelasnya satu hukum itu? Ya ketika hukum atau kesalahan seseorang tidak bisa dibuktikan di depan pengadilan. Ingat, di depan pengadilan. Di zaman Rasul itu, ya, meski tidak ada mahkamah agung, tidak ada pengadilan, tapi ada Rasul sebagai pengadil waktu itu. Itu apa perkara-perkara yang ada di masyarakat didatangkan kepada Nabi. Gak pernah masyarakat di masa Nabi itu melakukan apa? Tindakan sendiri. Ada maling dikebuki begitu. Gak ada. Dibawa ke Nabi. Karena Islam mengajarkan bahwa salah tidaknya salah itu setelah dalam proses pengadilan. Ada tata caranya yang disebut dengan hukum acara perdata Islam. Ada tata caranya yang disebut dengan hukum acara pidana Islam. Ada semua. Ya salah satunya pembuktian manakala ada orang mengaku orang mencuri. Maka dia harus memunculkan sebuah bukti. Saksi. Itu di dalam Islam begitu. Jadi jauh sebelum Declaration of Human Rights di Amerika tentang hak asasi manusia yang mengatakan bahwa kesalahan seseorang harus ditetapkan dalam persidangan, itu di dalam Islam sudah ada. Sudah ada. Jadi dulu sebelum ada Declaration of Human Rights, Eropa itu sistem hukumnya adalah ketika penguasa menyatakan salah seseorang tanpa proses pengadilan dia bisa dipenjarakan.
Dengan demikian nanti ya, presidennya, pemimpinnya itu bisa otoriter, ya enggak? Pokok nggak senang masuk penjara itu. Tapi di Islam tidak begitu. Zaman Nabi tidak begitu. Salah atau tidak, itu didasarkan kepada bukti dan saksi. Yang ketiga, sumpah. Artinya tadi kita kalau balik kepada kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat, sebuah hukuman akan gugur manakala biasnya ketetapan hukum atau biasnya pembuktian hukum di dalam persidangan. Tidak jelasnya hukum atau ketetapan hukum di dalam persidangan. Maka gugur itu. Ada orang diadukan bahwa dia berzina, kemudian tidak ada saksi, tidak ada bukti. Maka akan jadi bias. Kalau bias, jangan dirajam. Itu di dalam Islam. Itu di dalam Islam. Ini menarik. Ini sudah nyampe pada satu fase di mana Anda mengetahui fikih bukan hanya ubudiyah doang, tetapi kemudian sudah masuk di ranah hukum perdata dan pidana Islam. Al-hudud tasqutu bisyubhat. Apa tadi artinya? Jadi gugurnya hukuman ketika tidak jelasnya hukum. Yang kedua itu ya, biasnya hukum atau tidak jelasnya hukum itu ditandai dengan tidak adanya undang-undang kalau di Indonesia. Jadi kita itu sebagai civil law, sebagai masyarakat yang menganut hukum tertulis. Jadi aliran madhab kita dalam hukum itu adalah hukum tertulis, bukan common law. Common law itu biasanya Inggris dan jajahannya. Jajahannya Inggris itu siapa? Malaysia, India, ya kan? Mungkin Australia. Coba nanti dicek ya, Inggris apa enggak ya jajah. Kalau kita kan bukan jajahan Inggris. Jadi kita civil law. Civil law itu apa? Hukum itu harus tertuang di dalam naskah undang-undang. Kalau tidak ada naskah undang-undang yang mencatatkan sebuah hukum, berarti bias. Nah, nanti ada taraf-tarafnya nanti. Kalau Anda belajar hukum itu. Meski tidak ada naskah hukumnya, tidak ada undang-undangnya, tidak ada pasalnya, bisa nanti pakai apa? Ketetapan presiden dan lain sebagainya. Sebagai bentuk darurat hukum.